إلى الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفتيات المعظمة وعلى من وسلف الصالح الحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته خصوصا أهل بدر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعا وجميع سمعهم والشهداء والصالحين والمصنفين والمؤلفين وجدودنا وجداتنا غفر الله بأواد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه خصوصا أهل بدر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعا وجميع سمعهم المصنفين والمؤلفين خصوصا الشيخ إمام حميد محمد الغزالي وشيخنا ولي البندن وشيخنا وأستاذ سيدنا ونفعنا به وبعلومه في دارنا آمين. الفاتحة. مستقيم صراط الذين اللهم صل على نبينا يا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-qismul awal utawi bagian yang pertama iku fi ta'ati di dalam ketaatan-ketaatan. Kemarin sudah membahas perihal apa itu hidayah, apa itu permulaan hidayah, apa itu ujung atau puncaknya hidayah, apa itu takwa, dan juga niat-niat kita di dalam menuntut ilmu atau hal-hal yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Sudah diperlihatkan tiga tingkatan seseorang di dalam menuntut ilmu. Yang pertama yang beruntung, yang kedua yang mengkhawatirkan, yang ketiga yang rusak. Dan dari ajakan Imam Ghazali untuk mengerjakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah dibuat oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah dalam 3 bagian. Nah, ini bagian yang pertama, qismul awal fi ta'ati. Bagian pertama di dalam ketaatan-ketaatan. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi, sesungguhnya perintah-perintahnya Allah Ta'ala iku faraidu, itu ada yang fardu-fardu, wa nawafilu, dan ada yang sunnah-sunnah. Perintahnya Allah itu ada 2, ada yang fardu, ada yang sunnah.
Fal fardu, maka adapun yang fardu iku ra'sul mali, iku pucuk harta atau modal. Yang fardu itu pucuk harta atau modal kita. Wa huwa utawi ra'sul mal, wa huwa lan utawi ra'sul mal iku aslu tijarati, modal pokok berdagang. Ra'sul mal itu pokok berdagang. Wabihi, dan dengan ra'sul mal, wabihi, dan dengan ra'sul mal tahsulu, hasil apa an-najatu, apa keselamatan. Wan naflu, lan utawi yang sunnah, huwa yu an-naflu iku arribuhu, iku keuntungan. Nah, sunnah ini keuntungan kita. Wabihi, lan iku dengan an-naflu atau arribuhu al-fauzu bid-darajati, utawi mendapatkan keuntungan bid-darajati, dengan beberapa derajat. Jadi yang fardu itu memang ketika seseorang melakukan perintah-perintahnya ya Allah, yang fardu ya insya Allah selamat. Jadi ini modal pokok, sedangkan kesunahan itu adalah keuntungan dari kita berdagang. Tidak akan ada keuntungan jika modalnya nggak ada. Bagaimana? Itu cacat logika. Jadi kalau ada orang kok mendahulukan kesunahan daripada yang fardu, itu cacat logika. Karena bagaimana mungkin kita mendapatkan keuntungan dari berdagang sedangkan kita modal berdagangnya pun nggak ada, berarti tidak memulai apapun. Kita menjaga yang fardu saja insya Allah bisa selamat, tapi kita juga tidak bisa yang namanya menyepelekan hal-hal yang sifatnya sunnah, karena di situ mendapatkan keuntungan. Keuntungan apa yang sampai kita harus berusaha untuk mendapatkannya? Qala, berkata siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqul, berkata Allah azza wa jal. Ini berarti hadis qudsi, perkataan Allah yang disampaikan ke Rasul. Hadis qudsi. Kalau Quran itu firman Allah yang disampaikan ke Rasul lewat malaikat Jibril. Allah dawuh lewat Rasul, kata Rasul, Allah dawuh, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli adai ma iftaradtuhu alaihim. Ma taqarraba, tidak melakukan pendekatan ilayya kepadaku, siapa al-mutaqarribuna, orang-orang yang bertaqarrub, yang mendekatkan diri, bimisli adaima, dengan seperti melakukan sesuatu, iftaradtuhu, yang mewajibkan sapa ingsun Allah, alaihim, atas al-mutaqarribun. Tidak melakukan pendekatan kepada Allah orang-orang yang melakukan sesuatu yang memang sudah diwajibkan. Mungkin jatuhnya hanya melakukan hal-hal yang wajib saja. Orang kok melakukan hal-hal yang wajib saja, enggak melakukan yang sunnah-sunnah, itu bukan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi orang-orang yang takut saja, tidak ingin dekat tapi hanya takut saja kepada Allah. Wala yazalu, dan tidak henti-henti siapa al-abdu, siapa hamba, iku yataqarrabu, bertaqarrub, siapa abd, mendekatkan diri siapa abd, ilayya, kepadaku Allah, maksudnya bin nawafili, dengan melakukan sunnah-sunnah, hatta uhibba, sehingga cinta,
sehingga senang sapa ingsun, maksudnya Allahu kepada abad. Justru orang-orang yang akhirnya tidak henti-henti melakukan hal-hal yang disunnahkan karena ingin dekat kepada Allah, sehingga Allah senang, cinta kepada abad atau hamba tersebut. Nah, ini keuntungan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Karena dengan kita istiqomah melakukan kesunahan-kesunahan, sehingga Allah itu senang, cinta sama seseorang yang istiqomah di dalam kesunahan. Lalu setelah itu apa? Setelah Allah kok demen cinta sama abad, fa idza ahbabtuhu, maka ketika cinta sapa ingsun, maksudnya Allahu pada abad, ketika Allah sudah cinta kepada abad, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kuntu, maka ada sapa ingsun, maksudnya Allah, iku sam'ahu, iku mendengarkan abad, pendengarannya abad atau mendengarkan abad, alladhi yasma'u, yang mendengar sapa abad, bihi, dengan alladhi, wa basarahu, lan penglihatannya abad, alladhi yubsiru, yang melihat siapa abad, bihi, dengan alladhi, wa lisanahu, lan lisannya abad, alladhi yantiku, ketika berbicara atau berucap siapa abad, bihi, dengan alladhi, wa yadahu, lan tangannya abad, allati yabtishu, yang memukul siapa abad, biha, dengan biha, kelawan allati yada, wa rijlahu, lan kakinya abad, allati yamshi, yang berjalan siapa abad, biha, dengan allati rijlahu. Maksudnya ketika orang sudah dicintai sama Allah karena sungguh-sungguh istiqomah di dalam kesunahan-kesunahan hingga akhirnya dicintai, maka Allah menjadi pendengarnya dia, Allah menjadi pendengarannya abad ketika abad mendengar, Allah menjadi penglihatannya abad ketika abadnya melihat, Allah menjadi lisannya abad ketika abad itu berbicara. Jadi jangan macam-macam. Ini berarti hingga dicintai itu udah menjadi wali aulianya Allah. Allah juga menjadi tangannya abad ketika memukul siapa abad, dan kakinya ketika berjalan. Maka jangan macam-macam sama orang-orang yang sudah istiqomah di dalam kesunahan, karena sangat-sangat berpotensi dia dicintai oleh Allah, sehingga apapun yang dia rasakan Allah ada di situ. Ketika dia marah, Allah ikut marah. Ketika dia senang, Allah ikut senang, karena Allah meliputi dia. Nah, wali-wali itu seperti apa? Ya Allahu alam. Saya juga nggak tahu wali itu siapa. Yang tahu wali cuma wali, ya'riful wali ilal wali. Tapi yang jelas wali itu bukan yang bisa terbang, ya. Wali itu bukan yang jalan di atas air, ya. Wali bukan yang bisa ngomong sama semut, bukan. Ngomong sama apa lagi? Ngomong sama malaikat, bidadari gitu, bukan, ya. Wali itu bukan yang apa? Sekarang itu masyarakat melihat, memandang wali itu sebagai orang yang sakti, padahal wali itu bukan sakti. Wali itu orang-orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah. Adapun karomah-karomahnya itu bukan yang diperlihatkan, ya. Jangan ada orang nyeleneh dikit wali, ada orang aneh dikit jadi wali, bukan.
bisa main sama jin, ngobrol sama wali, bukan. Tapi intinya wali itu kalau kamu melihat seseorang itu wali atau bukan, lihat aja dia kira-kira sudah istiqomah apa belum di dalam kesunahan-kesunahan. Karena untuk mencapai derajat dicintai oleh Allah sehingga Allah menjadi pendengarannya, penglihatan dan seluruh meliputi hidupnya, itu adalah kesunahan. Kalau sunnahnya sudah istiqomah, maka bisa jadi dia wali. Tapi dilihat juga kalau sunnahnya istiqomah tapi fardunya nggak istiqomah, ya sama aja bohong. Dilihat fardunya, kalau fardunya jelas, lihat sunnahnya. Kalau sunnahnya jelas, barangkali wali gitu. Jangan yang nyeleneh dikit wali, dikit-dikit wali. Jangan nyari wali supaya ketularan sakti ya. Yang jelas wali-wali, kalau kita nggak tahu wali-wali sekitar kita siapa ya, kita pengen dekat sama wali. Kenapa sih pengen dekat sama wali? Ya karena Gusti Allah bilang, Kanjeng Rasul bilang, dekat sama Allah. Kalau nggak bisa dekat sama Allah, dekat sama orang-orang yang dekat sama Allah, yakni wali-wali. Terus kita mau cari wali di mana? Kita nggak tahu wali, sebab la ya'riful wali ilal wali, karena nggak ada yang tahu wali kecuali wali itu sendiri. Wali yang jelas ada di sekitar kita atau yang derajatnya seperti wali di sekitar kita adalah ibu kita, ya, yang dimana ketika berucap tentang anaknya, berdoa untuk anaknya baik yang positif ataupun negatif, pasti langsung didengarkan oleh Allah. Kedua ya bapak, orang tua kita laki-laki, ya, di lingkungan itu orang-orang tua di sekitar rumah kita, ya, di lingkungan pondok ya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ya. Itu juga mirip-mirip lah, walaupun kita nggak tahu itu wali apa enggak gitu. Tapi kalau kita mau berkhidmat sama wali tapi kita nggak tahu wali itu di mana, ada orang-orang yang derajatnya mirip-mirip dengan wali. Itu fardu kita udah dapat. Kalau misalkan kita sudah istiqomah di dalam fardu, modal kita sudah aman, maka tinggal kita mengambil keuntungan dari kesunahan-kesunahan. Walan tasila, tidak akan sampai siapa kamu, ayyuhat talibu, wahai para pelajar. Walan tasila, tidak akan sampai siapa kamu, ayyuhal talibu, wahai para pelajar, ilal qiyami, untuk menegakkan bi awamirillahi ta'ala, dengan perintah-perintahnya Allah ta'ala, perintah-perintah fardu atau sunnah tadi. Kita tidak akan bisa, tidak bakal sampai menegakkan itu illa bimuraqabati qalbika, kecuali dengan menguasai qalbika, hati siro, kecuali dengan menguasai hatimu, wa jawarihika, dan anggota-anggota tubuhmu, fi lahadhatika, di dalam setiap langkah-langkahmu, wa anfasika, dan tarikan nafasmu, min hini tusbihu, dari sejak kamu masuk waktu pagi, ila hini tumsi, sampai masuk waktu sore hari kamu. Kefarduan dan kesunahan yang tadi dikatakan oleh Imam Ghazali akan sulit kita lakukan kecuali kita sudah bisa atau berusaha menguasai hati kita dan anggota tubuh kita setiap detiknya, dari pagi sampai sore. Wah, ini berat yang seperti ini, ya. Tapi ya kita belajar, ya, walaupun tidak bisa semua, paling tidak pelan-pelan kita belajar.
Fa'lam, maka ketahuilah sira annallaha tabaraka wa ta'ala, ing sesungguhnya Allah iku muttali'un, iku mengetahui ala dhamirika, atas hatimu. Gusti Allah itu mengetahui hatimu itu seperti apa. Wa musyrifun, dan menguasai siapa Gusti Allah, ala zahirika, atas zahirmu, wa batinika, dan batin-batinmu, wa muhitun bi jami'i lahadhatika, dan meliputi seluruh waktu-waktu sira. Wa khotaratika, dan kekhawatiran sira, maksudnya pikiran-pikiranmu tuh lagi ngapain, itu tahu Gusti Allah itu semua. Wa khotawatika, dan langkah-langkah sira, wa sairi sakanatika, dan seluruh diamnya sira, wa harakatika, dan gerak-geraknya sira. Semua Gusti Allah faham isi hati kamu, pikiran kamu, seluruh waktu kamu, dari kamu bangun sampai tidur lagi, tidak ada satu detik pun yang terlewatkan dari pengawasannya Gusti Allah. Wa annaka, dan sesungguhnya kamu, fi mukhalatatika, di dalam pergaulan kamu bergaul dengan orang-orang, wa khalawatika, dan kholwah, sendiriannya siro, sendiriannya kamu, iku mutaraddidun, iku berputar-putar baina yadaihi, di hadapannya Gusti Allah. Jadi nggak bisa, Allah itu nggak bisa kita tipu. Kita ini punya dua sikap, dua muka yang berbeda, ya. Perlu kita akui, kita itu pasti memiliki dua sikap, dua wajah yang berbeda. Di dalam mukhalatatika, di dalam pergaulan kita bersama orang-orang, kalian bergaul dengan teman kalian, kumpul, itu pasti beda ketika kalian sendiri. Sikap kalian itu sendiri itu pasti berbeda. Nah, Gusti Allah faham itu semua. Tidak bisa terlepas dari pandangannya Gusti Allah. Fala yaskunu, maka tidak akan diam, fala yaskunu, maka tidak diam, fil mulki, di dalam kerajaannya Gusti Allah, wal malakut, dan kerajaan langit, kerajaan Gusti Allah yang agung. Apa sakinun, apa sesuatu yang diam, wala yataharraku, dan tidak bergerak, apa mutaharrikun, sesuatu yang bergerak, illa wajabbarus samawati wal ard, kecuali zat yang mengendalikan langit dan bumi, iku muttali'un, iku melihat alaihi, kepadanya. Tidak ada semua apapun yang bergerak, yang tidak bergerak, baik di kerajaan Allah, kerajaan langit maupun di bumi, kecuali dengan Allah melihat kepadanya. Hujan? Hah? Alhamdulillah. Ya'lamu, ya, ya'lamu, ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun, ya'lamu, ngerti sapa Gusti Allah, mengetahui siapa Gusti Allah, kha'inatal a'yun, pada mata-mata yang khianat, wama, dan perkara tukhfi, yang menyembunyikan, apa as-suduru, apa piro-piro hati. Ya'lamu sirra wa akhfa, ya'lamu, ngerti siapa Gusti Allah, as-sirra, pada sesuatu yang rahasia, wa akhfa, dan sesuatu yang lebih samar daripada rahasia. Jadi Gusti Allah itu faham semua, ya. Gusti Allah faham semua, luar dalamnya kita,
Setiap harinya kita, detik per detiknya kita dilihat atau tidak oleh orang lain, Allah itu melihat, paham, mewaspadai itu. Maka dari itu fata'adab, maka beradablah kamu ayyuhal miskin, orang-orang miskin, orang-orang malang. Sebenarnya itu artinya orang yang malang, tapi di Indonesia ini ada daerah Malang, jadi kayak kesannya ngeledek orang Malang. Ayyuhal miskinu, wahai orang-orang yang miskin, zahiran wa batinan, zahirmu yang tampak dari kamu, wa batinan dan yang tersembunyi dari kamu, iku baina yadayillahi ta'ala, di hadapannya Gusti Allah. Maka beradablah secara zahir dan batin di hadapannya Gusti Allah, karena Gusti Allah melihat semua. Ta'addabal abdi dzalili, ta'adduba, maka beradab, ta'adduba dengan kelawan, ta'adduba dengan adab atau tata krama, al-abdi adzalili, seseorang hamba yang hina. Nah, sekarang kita beradab sama orang tua, beradab, beretika, sama guru beradab, beretika, nunduk-nunduk. Padahal guru ataupun orang tua ataupun orang-orang sesama manusia yang kita hormati itu hanya tahu zahirnya saja, dia nunduk-nunduk, tapi nggak tahu orang yang menghormati itu dalamnya seperti apa tuh nggak tahu. Sedangkan Gusti Allah mau luarnya kamu, dalamnya kamu itu paham bagaimana. Maka seharusnya kamu bisa lebih beradab kepada Gusti Allah, beretika kepada Gusti Allah, beradab dengan adabnya seorang hamba yang hina, yang asor, merendah diri, rendah, ya Allah saya ini hina, banyak dosa. Al-muznibi, yang berdosa, ya Allah saya ini banyak dosa, ya. Semua kebaikan-kebaikan, tidak hanya saat berdoa saja, di setiap apapun kita harus memiliki adab yang baik kepada Gusti Allah. Makanya ketika apapun kita mendapatkan sesuatu, itu baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Itu termasuk beradab kepada Allah. Dapat rezeki yang banyak, dapat sesuatu hal yang dianugerahkan, hadza min fadli rabbi, alhamdulillah. Jangan ketika ditakdirkan oleh Allah mendapatkan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bagus, misalkan apa namanya, dapat rezeki banyak, hebat gua nih ya, duit gua banyak nih ya, karena ini kan enggak, semua karena Gusti Allah yang memberikan. Harus beradab. Beradab dengan etika seorang hamba yang hina dan berdosa fi hadratil malikil jabbar, di hadapan raja yang perkasa, al-qahar dan maha memaksa. Gusti Allah itu maha memaksa. Gusti Allah itu maha memaksa. Contohnya seperti apa Gusti Allah itu maha memaksa? Gusti Allah kalau sudah menetapkan sesuatu, kita tidak bisa tawar menawar. Kadang-kadang Gusti Allah memperlihatkan Al-Qahhar kepada kita. Kadang atau sering, malah seringnya Gusti Allah memperlihatkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Kita doa, ya Allah pengen ini pengen itu, berarti dikabul. Berarti Gusti Allah memperlihatkan sifat kasih sayangnya kepada kita. Kita minta dikasih, kita minta dikasih.
Dan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah dan Allah nggak kasih, jangan heran, karena Gusti Allah Al-Qahhar, nggak bisa dipaksa. Gusti Allah yang maksa. Saya kasih, saya nggak kasih, terserah saya. Gusti Allah seperti itu. Kalau Allah mau ngasih kepada seseorang, ya Allah ngasih, kita nggak bisa protes apapun. Ada orang misalnya kita nggak suka sama orang kayak gitu kelakuannya, kok sama Gusti Allah dikasih nikmat, terserah Gusti Allah. Mau dikasih nikmat, dikasih orang kok baiknya kayak gitu kok, tapi cobaannya ada terus, itu terserah Gusti Allah. Itu Gusti Allah, Masya Allah. Wajtahid, maka berusaha sungguh-sungguh. Siapa kamu? Ijtihad, wajtahid, berijtihad, berusaha dengan sungguh-sungguh. An la yaraka, pada tidak melihat ka kepadamu, berusaha tidak melihat kepadamu siapa maulaka, Tuhanmu, haitsu nahaka, di mana Allah melarang, di mana Allah atau maulak melarang, nahaka, naha itu melarang, haitsu nahaka, di mana melarang siapa Allah, ka ing sira. Kita berusaha sungguh-sungguh tidak terlihat di dalam hal-hal yang Allah larang. Wala yafkidaka, dan berusaha untuk tidak kehilangan sapa maulaka, ka ing sira, haitsu amaraka, di mana memerintah sapa maulak ka ing sira. Maksudnya apa? Jangan sampai kita ini berusaha semaksimal mungkin. Perjudian dilarang apa enggak perjudian? Perjudian dilarang. Nah, kita berusaha mungkin untuk tidak terlihat di arena perjudian tersebut. Jangan sampai Allah melihat kita di arena perjudian tersebut, hal-hal yang Allah larang. Dan jangan sampai juga kita kehilangan hal-hal yang Allah perintahkan. Sholat berjamaah diperintahkan apa enggak? Ngaji diperintahkan apa enggak? Nah, kita berusaha jangan sampai kita kehilangan atau Allah tidak melihat kita di tempat-tempat yang Allah perintahkan. Itu berusaha kita. Walan taqdira, dan tidak bakal kuasa atau mampu. Walan taqdira, dan tidak akan berkuasa, tidak akan kuasa atau mampu sapa sira ala dzalika, atas melakukan hal-hal tadi. Tidak terlihat di tempat maksiat, tetap terlihat di tempat ibadah atau yang diperintahkan, kita tidak akan mampu illa bi an tuwazzi'a, kecuali dengan membagi-bagi sapa sira awqataka ing pira-pira waktune sira. Kata Imam Ghazali, nggak akan mampu lu bisa kayak gitu-gitu semua, kecuali lu bisa membagi-bagi waktu. Intinya waktu intinya, waktu itu penting. Karena waktu juga dikatakan di Quran, wal asri, ya, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dari awal kita sudah rugi kalau kita tidak bisa mengatur waktu. Maka syarat utama untuk bisa melakukan hal-hal tersebut adalah mengatur waktu. Wa turattiba, dan menyusun siapa kamu auradaka, pada wirid-wirid kamu. Wirid itu apa? Wirid itu bukan cuman hal yang dilakukan setelah sholat, bukan. Wirid itu bukan wiridan dulu, berarti wirid itu bacaan-bacaan yang kita baca ketika sesudah sholat, bukan. Wirid itu adalah hal-hal yang kita lakukan setiap harinya secara terus-menerus, itu wirid namanya. Kamu punya kebiasaan membiasakan diri membaca Al-Quran di jam 2 malam. Itu namanya wiridmu, itu wiridan kamu. Kamu punya kebiasaan. Nah, karena kita ini biasa di pesantren,
melakukan bacaan setelah sholat itu subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, tahlil dan segala macam, maka disebut wirid karena dilakukan setiap ba'da sholat. Tapi di luar itu kalian biasa baca apa? Misalkan baca maulid, ya itu wirid juga. Baca Quran yang dilakukan setiap hari, wirid juga namanya. Sholat setiap apa, ini tuh wirid. Kelakuan, kegiatan yang dilakukan setiap hari itu namanya wirid. Nah, kita tidak mampu melakukan hal-hal tersebut tadi, dikatakan tadi, tanpa mengatur waktu dan menyusun wirid-wirid yang kita lakukan itu. Disusun semuanya. Masya Allah. Waktu penting pokoknya, waktu. Al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang, ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan pedang tersebut, kita ditebas. Kita sendiri yang luka, kita sendiri yang mati akhirnya. Dulu saya ingat sekali, yang paling saya ingat, yang membekas dawuh guru saya ketika saya mondok itu ya waktu. Saya habis setoran langsung ditepok pala gitu, pok setoran. Terus abah itu langsung wal asri, Kang Mukhlas, wal asri innal insana lafi khusri. Wah, Masya Allah. Nangis-nangis didauhin gitu doang, nangis. Karena benar-benar iya ya, waktu itu ya, Masya Allah. Harus bisa mengatur waktu. Waktu itu nggak bisa ditarik kembali. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa turattiba auradaka min sabahika, dari pagi-pagi kamu ila masaika, sampai sore kamu, diatur semua wirid-wiridnya. Fa asghi ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala. Fa asghi, maka dengarkanlah siapa kamu, ila ma, kepada perkara, yulqa, yang disampaikan, ilaika, kepada kamu, min awamirillahi ta'ala, dari perintah-perintahnya Allah ta'ala, alaika, atas dirimu, min hini tastayqidhu, dari sejak bangunnya kamu, min manamika, dari tidurnya kamu, ila waqti ruju'ika, sampai waktu kembalinya kamu, ila madja'ika, ke, atau sampai tempat tidurmu. Jadi Imam Ghazali menyusunkan kepada kita wirid-wirid nih. Nah, kita mengatur waktu, kita menyusun wirid-wiridnya. Imam Ghazali ini disusun sama Imam Ghazali. Maka dengarkanlah nih, kata Imam Ghazali, perintah-perintahnya Allah kepada kalian, dari kalian bangun tidur sampai tidur kembali. Faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Ing dalam etika atau adab istiqadhi, bangun, minan naum, dari tidur. Ya, bangun tidur ini. Fa idastaiqta, maka ketika bangun siro minan naum, dari tidur, fajtahid, maka berusaha dengan sungguh-sungguh siapa kamu, antastaiqidhu, pada akan bangun siapa siro, qabla tulu'il fajri, sebelum munculnya fajar. Wal yakun, lan hendaklah ada apa awwalama yajri, pertama kali sesuatu yang terjadi, apa ma, ketika kamu bangun tidur, hendaklah ada yang terjadi, ala qalbika, atas hatimu, walisanika, lan lisan kamu, iku zikrullahi ta'ala, iku zikir kepada Allah ta'ala. Zikir itu secara lisan, zikir itu secara lisan,
menyebut Gusti Allah. Dan zikir secara hati itu mengingat-ingat Gusti Allah. Jadi zikir itu ada yang secara lisan, ada secara qalb, hati. Kalau secara lisan itu menyebut-nyebut, kalau secara hati itu mengingat-ingat. Faqul inda dzalika, maka berucap siapa kamu, mengucapkan siapa kamu, inda dzalika, ketika bangun sapa sira dari tidur, ketika bangun dari tidur kamu mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, biasanya itu ya. Biasanya yang kita ucapkan sebatas sampai nusyur, tapi Imam Ghazali ini Masya Allah, asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna. Panjang ya, Masya Allah ya. Dihafalkan kalau bisa. Kalau bangun tidurnya aja doanya kayak gini, wali tenan Jugur. Jadi wali jagur. Bangun tidurnya aja doanya udah sepanjang ini. Kita biasa bangun tidur bangun, ayo kamar mandi, adalah alasannya nyawanya belum kumpul itu ada. Terakhir saya dengar kata-kata itu tuh si Dewa Dewa tidur di atas. Dewa subuhan, ntar gue sini nyawa belum kumpul. Kok bisa ini nyawa belum kumpul? Nyawa belum kumpul gimana? Kalau bisa saya stop nyawanya itu biar mati ya. Ya Allah, alhamdulillahilladzi, alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi, iku kagungane, itu kepunyaannya Gusti Allah. Alladzi ahyana, zat yang menghidupkan siapa Allah, na ing kita, kepada kita. Ba'dama, setelah amatana, mematikan siapa Allah na ing kita. Ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita. Tidur itu mati kecil namanya. Tidur itu mati kecil karena dia tidak bergerak seperti mati. Wa ilaihi, dan kepada Gusti Allah an-nusyuru, utawi bangkit. Asbahna, masuk waktu pagi sapa kita. Wa asbaha, lan menjadi apa al-mulku, kerajaan, kekuasaan, iku lillahi, iku kagungane Gusti Allah. Wal azamatu, lan utawi keagungan, wasultanu, dan kerajaan, iku lillahi, iku bagi Gusti Allah. Wal izzatu, lan kemuliaan, wal qudratu, lan kekuasaan, iku lillahi, iku kagungane Gusti Allah. Asbahna, pagi-pagi, masuk pagi-pagi siapa kita, ala fitratil Islam, atas agama yang benar, wa ala kalimatil ikhlas, lan atas kalimat ikhlas. Apa itu kalimat ikhlas? La ilaha illallah wa ala dini nabiyina, dan ing atase agama nabi kita, rupane Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina, lan ing atase agamane bapak kita sinten Ibrahim, Nabi Ibrahim, hanifan, hale condong, musliman, tur berserah, wa makana, dan tidak ada siapa Nabi Ibrahim, iku minal musyrikina, termasuk orang-orang yang musyrik. Allahumma duh Gusti, bika asbahna, kelawan panjenengan, denganmu berpagi-pagi siapa kita, wabikalan denganmu amsayna, bersore-sore siapa kita, wabikalan denganmu nahya, hidup siapa kita, wabika namutu, dan denganmu mati siapa kita, wa ilaika, lan iku kepadamu an-nusyuru, utawi kembali.
Allahumma du Gusti inna nas'aluka sesungguhnya meminta memohon siapa kita kepadamu anta ba'atsana pada akan mendorong panjenengan Gusti kepada kita meminta Allah mendorong kita fi hadzal yaum di dalam hari ini ila kulli khairin kepada setiap kebaikan wa na'udzu dan memohon perlindungan kita bika dengan kelawan panjenengan anta jatariha pada melakukan siapa kita fihi di dalam hadzal yaum su'an ing suatu yang buruk au najurrahu atau menarik siapa kita hu ing su'an ila muslimin pada seorang muslim. Ya Allah kita meminta ya Allah nyuwun perlindungan pada akan melakukan suatu hal yang jelek pada hari ini. Doanya seperti itu maknanya. Atau menarik kita kepada muslim pada sesuatu yang jelek. Au yajurruhu atau menarik hu ingsuan siapa ahadun siapa seseorang ilaina kepada kita. Maksudnya ya Allah jangan sampai hari ini kita menyakiti orang lain dan jangan sampai kita disakiti oleh orang lain. Nas'aluka ya Allah nas'aluka nyuwun siapa kita ka ing panjenengan kepadamu khaira hadzal yaum kebaikan di hari ini wa khaira malan kebaikan perkara fihi di dalam hadzal yaum wa na'udzu bika lan nyuwun perlindungan bika kelawan panjenengan min syarrihi dari jeleknya hadzal yaum wa syarri ma dan jeleknya perkara fihi ing dalam hadzal yaum. Fa idza labista maka ketika sudah tuh ya bangun tidur sudah membacakan doa yang panjang ya Masya Allah. Setelah itu apa? Setelah itu faida labista maka kita akan memakai sopo siro thiyabaka ing baju atau pakaian. Maka setelah bangun baca doa pakai baju atau ganti baju. Ketika kita memakai baju fanwi maka niat sopo siro bihi dengan memakai baju tadi imtithala amrillah pada mengikuti perintah-perintahnya Allah, pada mengikuti perintahnya Allah fi satri auratika di dalam menutupi aurat siro. Orang Islam itu seenak-enaknya umat itu Islam. Apapun yang kita lakukan kalau niatnya ibadah itu dapat pahala. Pakai baju diniatin untuk nutupin aurat itu perintahnya Allah. Makan gitu enak kan? Kalau kita niatnya untuk membuat untuk supaya bertenaga ketika beribadah dapat pahala. Tidur favoritnya kalian tidur itu kalau diniatkan ntar mah tidur supaya nanti bangun buat sholat malam, diniatin tidurnya itu buat merehatkan badan untuk ibadah, pahala. Semua itu pahala. Islam tuh enak, paling enak. Nah, ini memakai pakaian kalian niatkan untuk mengikuti perintah Allah di dalam menutupi aurat. Wahdar lan hindari sapa sira an yakuna pada akan ada. Wahdar hindari siapa kamu an yakuna pada akan ada qasduka tujuanmu min lubsi libasika tujuanmu min lubsi libasika dari memakai pakaianmu iku mura'atal khalqi iku pamer kepada makhluk-makhluknya Allah. Jangan, hindari
memakai baju untuk pamer kepada makhluknya Gusti Allah, yang akan banyak orang lakukan sebentar lagi ya, memamerkan bajunya kepada makhluknya Allah ya. Lebaran ya, keranjang Shopee-nya udah ya. Keranjang Shopee-nya udah penuh ya. Biasanya udah kepikiran sekarang ntar pakai baju apa ya. Apalagi seragam keluarga itu loh, seragam keluarga ini wahdar, hindari pada akan ada tujuanmu memakai baju mura'atul khalqi, pamer. Lah kamu pakai seragam apa keluarga itu, keluarga itu pamer makhluk itu, masya Allah ya. Tapi kalau niatnya nggak kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi selain itu emang niatnya apa lagi kalau pakai baju seragam itu lah? Masya Allah, bener. Iya baru nggak saya. Iya ya. Tapi ya enggak lah, maksudnya niatnya jangan buat pamer, niatnya supaya nggak ketuker gitu ya. Ketuker nanti di masjid apa dia nggak ketuker. Ini seragam berarti sama gitu. Jangan niat pamer buat pakai baju, niat pamer bajunya mahal nih, pamer. Atau kalau yang cowok jago BHS, sekarang BHS yang masya Allah. Jangan pakai baju pamer, gak boleh, rugi. Nah, fatakhsaro, kalau kalian itu memamerkan fatakhsaro, maka rugi siapa kalian itu? Rugi memakai baju itu. Yang tadinya harusnya untuk ibadah, ya, menutup aurat, tapi kalian niatkan tujuan kalian itu untuk pamer kepada makhluk-makhluknya Allah. Tapi biasanya kalau misalkan tapi ada beberapa saya lihat kalau lebaran biasanya yang apa pengantin baru ya, keluarga kecil gitu ya, yang anaknya baru 1, 2 ini couple gitu ya, masya Allah, biar nggak ketuker istrinya, mungkin nggak tahu alasannya, kita nggak tahu kan, niat itu dalam hati kan ya, niat dalam hati, kita nggak tahu hatinya gimana. Pamer kita juga, nah kitanya nih ada orang kok pamer biasa, paling biasa, jangan ikut ke sulut pamer, jangan ya. Nanti liatin gua juga besok lebaran besok gua couple nih, jangan kayak gitu, keluarga biasa. Pakai baju yang paling bagus lebaran itu, yang menurut kalian paling bagus. Yang jelek juga jangan. Kata Imam Syafi'i, orang-orang yang nggak mau pakai baju bagus pada hari raya dengan niat untuk tujuan agar terlihat zuhud, padahal nggak zuhud, itu sombong namanya. Justru lebih sombong daripada orang-orang yang pakai baju bagus. Jadi pakai baju jelek supaya kelihatannya kok, masya Allah, nggak cinta dunia itu. Padahal dia pakai baju jelek supaya dilihat seperti itu. Itu dunia yang benar-benar dunia itu yang seperti itu. Justru pakai baju yang bagus yang kalian punya di antara baju-baju yang lain. Kalau mampu ya cukup beli ya beli. Kalau nggak mampu ya pilih yang paling bagus di antara yang lain, pakai wis untuk menghormati hari raya, bukan untuk dilihat sama tetangga gitu. Kalau dilihat sengaja gitu kan dilihatin supaya ditanya belinya di mana, harganya berapa ya, biasanya gitu. Ini pakai baju yang harganya jutaan, suruh ditanya beli di mana gitu ya, di mall gitu. Mahal ya? Enggak mahal, tinggi aja harganya gitu ya. Mahal kan buat yang nggak mampu ya. Kalau saya kan mampu ya. Jadi nggak mahal, tinggi aja lumayan gitu. Jangan begitu. Walaupun biasanya bercanda-bercanda kayak gitu ya, tapi kadang orang-orang kan nggak nerima dengan sikap kita tuh.
Tapi lucu kayak gitu ya, bercanda-bercanda kayak gitu. Astagfirullahaladzim, istighfarilah, jangan kayak gitu-gitu ah. Usahakan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Belum beli tasnya, beli sepatunya ya. Tasnya sampai, Masya Allah. Tas kok apa? LV ya. Bisa gus-gus sekarang itu loh. Ya enggak gus-gus sih, maksudnya yang lain juga ada. Tapi gue diserang gus-gus. Ya ada lah orang-orang tuh pakai tas LV berapa? 20 juta. Gue kalau dikasih tas gitu mendingan gue ngadain maulid 20 juta cukup ya. Beli kambing berapa? 3 biji, 4 biji ya. Ya jangan yang kayak 10 juta, 20 juta begitu, kebangetan. Pakai tas 20 juta terus kita masih ngelihat umatnya Kanjeng Rasul ada yang lapar, zalim. Insyaallah, zalim. Kecuali kita sudah bisa mengimbangi, kita mengasihi umat-umatnya Kanjeng Rasul, kita berusaha untuk ngasih yang butuh, yang kurang, yang fakir, yang miskin. Kok kita dapat privilege untuk dapat beli tas yang mahal ya nggak apa-apa. Apa namanya? Jack, untuk apa? Ngasih penghargaan diri sendiri itu apa istilahnya sekarang? Self reward. Wah, Masya Allah, self reward. Apa? Ngasih penghargaan diri sendiri. Emang apa? Prestasimu apa gitu loh sampai harus jadi penghargaan tuh apa gitu loh. Bingung saya. Self reward dulu. Apa self reward? Ada aja. Kenapa self reward Nabila? Self reward Gus. Kenapa? 100 juta pertama di umur 25 tahun. Padahal 100 juta itu Gusti Allah yang ngasih. Barangkali Gusti Allah ngasih supaya kamu kasih ke yatim-yatim, ke janda-janda. Kok malah self reward gitu loh? Aneh gitu. Ya tapi kembali ke masing-masing. Saya nggak menyalahkan. Saya juga mungkin kalau dikasih 100 juta kayaknya juga lumayan ini, tapi nggak tahu ya. Jadi paling nggak kita usaha dulu lah ya, usaha untuk punya fulus itu ngasih ke sesama kalau yang kurang gitu, yang kesusahan, self reward ini. Self reward buat apa? Buat masa sih kita capek terus nggak? Ya capek ya, dunia ini capek, tempatnya capek kita tuh udah kerja setiap hari gitu. Kita udah ini setiap hari, self reward lah untuk, Masya Allah. Satu hal yang tidak diciptakan di dunia ini dan kalian cari adalah apa? Adalah ketenangan. Di dunia itu nggak akan ada. Dunia ini tempatnya capek, istirahat tuh nggak ada. Istirahat fisik aja. Istirahat, dunia itu bergerak terus. Istirahat yang benar-benar self rewardnya nanti itu di surga, itu baru. Lalu beli LV dah tuh di surga. Kalau ada pabriknya di surga, yang punyanya kafir. Ya mudah-mudahan mu'alaf ya, yang punya LV ya. Supaya zakatnya lumayan itu ya. Kalau yang punya LV itu Islam, zakatnya bayangkan. Selesai kayaknya orang-orang Islam lumayan ya. Kayak siapa yang punya, yang kaya itu? Bukan Joe Biden, siapa? Yang punya apa namanya? Mobil listrik itu, Tesla itu siapa tuh? Siapa? Elon Musk ya. Elon Musk, Masya Allah. Terus yang punya ituan siapa? Yang satu lagi yang Elon Musk, yang satu lagi yang tua, Bill Gates. Itu kalau masuk Islam, zakatnya ya kita nungguin aja kayak pakai peci depan rumah gitu. Assalamualaikum Elon Musk, mau zakat ya, monggo. Fakir. Masya Allah, Bill Gates itu loh. Bill Gates itu katanya, saya pernah lihat dia kalau 99% kekayaannya hilang,
dia masih punya miliaran. 1%-nya itu miliaran. Itu orang habisin duitnya gimana ya gitu-gitu. Tapi yang paling susah nanti di akhirat yang kayak gitu-gitu, yang dihisapnya lama. Ya kalau kalian yang miskin itu gampang cepet, masuk zakat nggak masuk nisab ya, masuk. Tanya paling sholatnya gimana, masa ini sholatnya yang terus tanya sholatnya gimana, terus pas ditanya bagian sedekah zakat, nggak usah, nggak masuk kriteria ngasih, kalian tuh kriteria menerima, nggak masuk. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya kebayangkan. Tapi nanti di akhir mau kiamat itu yang menguasai semua ekonomi orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu sampai kaya semua. Tapi jangan mau ya hidup di zaman itu ya. Jangan sampai hidup H-1 kiamat ya. Serugi-ruginya orang itu hidup H-1 kiamat tidak. Nah, kalau udah tua, udah punya anak 40, 50, 60, 70 mentok udah Gusti udah jangan sampai ketemu kiamat udah. Kalau sekarang kan minta panjang umur terus ya. Nah, iya kalau udah 50, 60 Gusti husnul khotimah udah mati. Udah nggak bisa nikmatin dunia juga. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sampai kemana-mana itu baju Babu adabul dukhulil khala. Bab adab atau etikanya masuk khola, itu jamban, WC, toilet. Faida qasadta, maka ketika bermaksud siapa kamu baital ma'i, pada rumah air, maksudnya kamar mandi, toilet, liqada'il hajati, karena berniat, karena untuk menunaikan hajat, faqaddim, maka mendahulukan siapa kamu fit dukhuli, ketika masuk, rijlakal yusra, pada kaki yang kiri. Nah, ini juga kesunahan. Ini kesunahan nih yang kita usahakan setiap hari kita lakukan. Walaupun kadang-kadang susah, jujur susah ini kayak gini. Ini hal-hal yang sepele tapi susahnya Masya Allah. Masuk udah kaki, pas udah masuk kaki kanan duluan udah lupa, akhirnya keluar lagi. Gak apa-apa kayak gitu, kita usahakan keluar lagi, akhirnya kaki kiri kayak gitu. Jangan udah masuk kaki kanan, sebentarlah segampang, jangan, usahakan keluar lagi, masuk kaki kiri masuknya. Wafil khuruji, dan ketika keluar, rijlakal yumna, pada kaki yang kanan. Wala tashib, dan jangan membawa siapa kamu syai'an, pada sesuatu, iku alaihi, ing atase syai' ismullahi ta'ala wasmu rasulihi, dan namanya Rasul, nama Allah dan nama Rasul. Jangan sampai kita membawa nama Allah dan nama Rasul ke dalam kamar mandi. Hati-hati ini ya. Biasanya suka ada, sekarang ini lagi musim cincin, ini ada tulisan Allah ya, ada tulisan Muhammad. Nah, ini hati-hati yang pakai kayak gitu-gitu tuh. Biasanya yang suka dijual-jual di tempat majlis-majlis ini kan tuh biasanya tuh gitu loh. Sekarang tuh di Shopee ada kalung ruqyah, apa namanya, ayat kursi, kalung ayat kursi, gelang ayat kursi. Tapi ntar pas masuk lupa itu ke bawah kamar mandi. Nggak boleh ya, nggak boleh. Topi, dulu saya pernah sholat di Masjid Raya itu, pulang dari mana gitu, terus mampir buat sholat dulu sebelum masuk Ciamas. Karena di jamaah akhirnya sholat di Masjid Raya. Pas saya ke bawah ke toiletnya, kamar mandinya, mau qadil hajat, mau buang hajat, keluar orang pakai peci topi ini, topi hitam, la ilaha illallah. Bendera-bendera yang hitam itu, bendera HTI itu, kok la ilaha illallah masuk kamar mandi? Ini nggak paham, nggak boleh itu masuk kayak gitu.
peci juga kan sebenarnya NU biasanya tahu. Kalau NU nggak tahu boleh apa enggak tuh tulisan NU gitu ya. Biasanya ada ustadz-ustadz orang-orang yang NU garis keras sih biasanya. Ya saya juga NU ya. Tapi yang garis keras tuh pecinya tuh NU di sini tuh. NU. Nggak tahu tuh kalau itu boleh apa enggak masuk gitu. Nahdlatul Ulama. Tapi jangan ya, jangan itu. Nah, yang punya cincin nggak apa-apa, bagus pakai cincin tulisan Muhammadur Rasulullah, itu Muhammad Rasulullah itu bagus, itu sunnah sebenarnya, sunnah itu. Tapi kita juga menjaga diri jangan sampai cincin itu masuk ke kamar mandi. Sunnah sebenarnya, cincin itu sunnah, bagus. Apalagi ya cincin Rasulullah seperti itu. Di dalam beberapa riwayat katanya ya itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Biasanya dulu tuh buat tanda tangan cap surat tuh gitu, di gini di celep gitu, ada ituannya kayak mungkin tintanya atau apa, terus cincinnya dicelup situ terus dicap ke surat itu tuh. Itu biasanya. Zaman dulu tuh seperti itu kan, cincin itu sunnah. Tapi jangan sampai masuk ke kamar mandi. Tulisannya la ilaha illallah biasanya. Ya, hati-hati. Hati-hati untuk ya, apalagi yang suka ikut hadir majelis taklim di luar, yang di alun-alun, di lapangan gitu ya. Syammania ya, Erika itu Syammania itu sukanya kayak apa, misalnya ikat tali itu terus ada tulisan la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Saking capeknya habis ngehadirin yang kayak gitu, habis kibar-kibar bendera, joget-joget sholawat, wah, ntar diserang lagi nih. Enggak, bagus kayak gitu. Saya juga pernah ikut kayak gitu, majelis taklim, bagus. Tapi kadang-kadang suka lupa, saking capeknya habis ngikutin hadir majelis yang di tempat terbuka, ngantri kamar mandi, mau ditaruh di luar takut hilang, tapi akhirnya ya udah masuk aja gitu. Nggak boleh ya, usahakan nggak boleh. Atau santri saking cintanya Quran lagi deres kebelet pipis masuk kamar mandi bawa Quran itu tolol kalau itu, kebangetan itu kalau itu, saking cintanya Quran. Quran nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Terus gimana orang-orang yang hafal Quran, yang di dalam dirinya ada Quran, nggak pipis-pipis berarti ya? Ya enggak, dia menjadi Al-Quran ketika Al-Quran dibacakan di lisannya itu menjadi Al-Quran. Itu sombong banget, masa begitu? Quran, santri-santri Quran sombong kita gitu kok. Salaman punya wudu gak? Quran? Ya boleh, nggak boleh, masa gitu? Kalau kayak gitu berarti kalian nggak bisa pipis tuh, nggak bisa boker, nggak bisa. Menganggap dirinya Quran, nggak bisa masuk kamar mandi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus dari mana sampai mana tadi? Wa rasulihi ya, wasmullah wasmu rasulihi, dan jangan membawa nama-nama Rasul ke dalam kamar mandi. Wala tadkhul, dan jangan masuk siapa kamu, hasirar ra'si, seraya kepala yang terbuka. Sebenarnya bagusnya itu masuk kamar mandi itu kepalanya tertutup, jangan kebuka. Tapi kita ini kebiasaan peci itu dibuka ketika mau masuk kamar mandi gitu. Kepala itu seharusnya tertutup ya, kepala tertutup. Perempuan kadang-kadang masuk kamar mandi langsung buka gitu. Kalau mandi ya dibuka, kalau mandi pakai peci gimana menutup kepala. Ini maksudnya konteksnya ketika buang hajat ya, buang hajat itu tertutup harusnya ya. Takutnya juga ada cecek, terus buang kotoran ke kepala takutnya. Pokoknya tuh takut diisep jin apa-apa, pokoknya tutup ya. Bagusnya ditutup kepala itu ketika masuk kamar mandi. Wala hafiyal qadamaini, dan jangan tanpa alas kaki. Ini secara konteks juga mungkin ya, ini kan Imam Ghazali di zaman itu ya, abad keberapa beliau itu ya. Zaman dulu bisa dikontekskan
pada kamar mandi pada zaman dahulu. Zaman dulu itu banyak, sekarang masih banyak kok kamar mandi yang beda, yang masih mengikuti cara dulu. Kayak di Jawa itu nggak ada rumah itu, rumah-rumah Jawa yang kuno itu kamar mandi pasti di luar. Jadi biasanya orang-orang yang rumahnya masih kuno itu rumah, teras, ruang tamu, terus ruang keluarga, kamar-kamar, dapur, udah mentok. Jadi kalau misalkan kamar mandi itu belakangnya lagi buat bangunan sendiri. Jadi makanya harus pakai alas kaki supaya nggak najis gitu. Orang dulu kayak gitu. Makanya orang-orang dulu tuh aneh. Tempat buang kotoran kok di dalam rumah gitu loh. Aneh. Sekarang lebih aneh yang tempat buang kotoran dalam kamar ya. Sama saya juga kayak gitu, tapi gimana zaman ya kayak gitu ya. Tapi bisa juga kalian boleh juga memakai alas kaki di kamar mandi supaya najisnya nggak kemana-mana. Najisnya tetap di sendal itu, nggak sampai kakinya. Makanya, tapi kalau zaman sekarang kan kamar mandinya pakai keramik ya, takut justru malah licin, malah bahaya gitu. Tapi ya kalau bisa pakai sendal ya bagus. Kalau nggak bisa pakai sendal, insya Allah nggak apa-apa. Tapi memastikan kakinya ketika keluar kamar mandi itu tidak membawa najis. Wa qul inda dukhul, lan ngucap siro ketika masuk kamar mandi, Bismillah, a'udzubillah minar rijsi an najisi al khabithil mukhbithi asyaitonir rajim. Ya, kalau kita biasanya apa? A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau Imam Ghazali agak panjang ya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. A'udzubillah, nyuwun perlindungan pada Allah, minar rijsi, dari kotoran, an najisi, yang najis, al khabithi, yang jelek, al musbithi, al mukhbithi, yang menjatuhkan seseorang kepada kejelekan, yaitu asyaitonir rajim, setan yang terkutuk. Wa indal khuruji, dan ing dalam ketika keluar baca doa gufronaka, gufronaka, nyuwun ampunan sapa ingsun, annaka, kepada panjenengan, gufronaka, nyuwun perlindungan, nyuwun ampunan sapa ingsun ka ing panjenengan, alhamdu, utawi sekabehane puji iku lillahi, kagungane Gusti Allah, alladzi adhaba, yang menghilangkan, siapa ladzi atau Allah, ani, dariku, ma, perkara, yu'zini, yang menyakitkan, opo ma, ni ing ingsun. Maksudnya alhamdulillah, memuji kepada Allah yang menghilangkan dariku hal yang menyakitkan. Maksudnya mules kan sakit ya, akhirnya setelah mules dikeluarkan, akhirnya dikeluar gak lega, alhamdulillah lega gitu maksudnya. Wa abqa, dan menyisakan siapa Allah, fihi, fihi apa fima di situ, fima. Wa abqa, dan menyisakan siapa Allah, fima, di dalam perkara atau barang, yanfa'u, yang manfaat, ni, kepadaku. Alhamdulillah, memuji kepada Allah yang sudah menghilangkan hal-hal yang menyakitkan. Maksudnya ini ampas-ampas, kotoran-kotoran yang kita makan yang jadi ampas dibuang, dan menyisakan hal-hal yang bermanfaat. Maksudnya gizinya, vitamin-vitamin yang kita makan akhirnya menyisakan di tubuh kita, bermanfaat untuk kita. Wayam bagilan seyogyone, sepantasnya, seharusnya, opo antu'ad, antu'id dan nubala, pada akan menyiapkan siapa kamu, an-nubla, ing batu-batu kecil atau batu-batu kerikil, qabla qada'il hajati, ing dalam sebelum membuang hajat. Seharusnya kita menyiapkan batu-batu kecil sebelum kita buang hajat. Wa an la tastanjia, dan tidak beristinja atau cebok,
sapa sira bil ma'i dengan air fi maudhi'i di dalam tempat qada'il hajati membuang hajat. Nah ini beda nih kamar mandinya. Kalau kita kan cebok di situ-situ aja ya. Wa antastabri'a wa antastabri'a lan menuntaskan diri siapa sira minal bauli dari pipis bit tanahnuh dengan tanahnuh berdehem wan natri dan menarik ini cowok ya salatan dengan 3 kali wa bi imraril yadi lan dengan menjalankan tangan al yusra yang kiri ala asfalil qadibi atas bawahnya. Qadib itu maknanya pentungan, alat kelamin ya. Asfalil qadibi, alat kelamin. Wa in kunta lan lamun ada sapa sira. Ini tadi menyiapkan batu-batu kecil karena sebenarnya istinja itu yang sempurna, yang baik itu adalah dengan 2 dijadikan 1. Maksudnya dibersihkan dulu dengan sesuatu yang menyerap batu, atau sekarang tuh jarang batu ya, tisu kalau sekarang itu, baru setelah itu disempurnakan dengan air gitu. Jadi zaman Imam Ghazali bilang menyiapkan batu-batu kecil sebelum qada'il hajat, sebelum membuang hajat. Jadi kalau sekarang aneh, ya nggak aneh sebenarnya, bisa-bisa aja kalau kalian niat gitu, tapi kan ada tisu ya. Kalau batu sembarangan dibuang ke pojokan kamar mandi kayak gitu, orang masuk ada bongkahan emas gitu, di pojokan, pas dilihat kok aneh. Jangan ya. Wa in kunta, dan jika ada siapa kamu fis sahra'i ing dalam sahra'i itu Sahara, padang Sahara, maksudnya ro'an itu kebon. Misalkan kebon, kamu kok lagi mau buang hajat di kebon, datang ke daerah, toilet umum di mana ya? Nggak ada. Terus mau buang air di mana? Biasa di sana, di kebun sana. Kebun. Kalau kamu ada di dalam kebun seperti itu atau padang, faba'ud, maka menjauh siapa kamu an a'yunin nazirin, dari mata-mata yang memandang. Kamu lihat di padang atau di kebun ada di ujung sana ada orang, ya kamu jangan malah ngedeketin terus buang di situ, tapi berusaha untuk menjauh sehingga memastikan orang-orang itu tidak memandang atau tidak melihat. Wastatir, dan buatlah satir, buatlah penutup siapa kamu bisyai'in dengan sesuatu, in wajadta, jika menemukan siapa kamu hu ing syai', jika kamu menemukan sesuatu untuk bisa nutup, ya maka tutuplah. Wala taksyif, dan jangan membuka siapa kamu an rautaka ing aurat kamu qoblal intihai, sebelum sampai kamu ila maudhi'il julusi, sampai kepada tempat duduk, maksudnya ke dalam WC tersebut ya. Jangan karena kebelet ya, baru masih berapa langkah lagi ke kamar mandi langsung dibuak begitu, langsung diangkat begitu. Jangan ngawur, saking kebeletnya ya, jangan. Ada yang begitu, ada aja yang kayak gitu biasanya ya. Jangan kayak gitu, nggak boleh. Pelan-pelan masuk kamar mandi, dipastikan semuanya sudah, baru dibuka buat kebutuhan. Wala tastaqbil, nah ini juga konteksnya masih di dalam kebun atau padang.
Wala tastaqbil, dan jangan menghadap siapa kamu asyamsa ing matahari, walal qamara lan bulan. Kamu di tempat terbuka buang hajat ngadep bulan, ngeliatin bulan lama, malah ngehayal, malah kering ntar. Ngeliatin bulan lagi pup kok ngeliatinmu, masya Allah bulan kok indah, langsung ingat kenangan masa-masa apa gitu ya. Lagi buang hajat keinget kenangan gara-gara ngeliatin bulan, kering pasti. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya nggak boleh menghadap ya, matahari. Kalaupun matahari lagi buang hajat di luar terbuka nyorot begitu, panas, ya, nggak boleh ya. Wala tastaqbilil qiblata, dan jangan menghadap kiblat. Kalau di dalam kamar mandi gimana? Kamar mandinya WC-nya ngadep kiblat. Nah itu masih ada perbedaan. Ada yang tidak masalah, ada ulama yang mengatakan tidak masalah karena tertutup oleh tembok, sudah tertutup gitu. Ini kalau ini kan konteksnya di tempat terbuka terus kamu menghadap kiblat, nggak sopan Gusti Allah. Buang air. Wala tastadbirha, dan jangan membelakangi ha ing kiblat. Wala tajlis, dan jangan duduk siapa kamu atau buang air fi mutahaddatsin nasi, di tempat ngobrolnya orang tempat di pos kamling kamu kencing di situ, jangan pipis di pos kamling itu, biar nggak boleh. Wala tabul, yang gini-gini biasa kelakuan cowok nih ya, pipis sembarangan di mana-mana gitu, pinggir jalan di mana. Wala tabul, dan jangan pipis siapa kamu fil ma'ir raqidi, di air yang diam, yang menggenang, jangan pipis di situ. Wa tahta syajaratil musmirati, dan di bawah pohon yang berbuah, jangan pipis di bawah pohon yang berbuah sambil ngincar buahnya, ditandain kayak kucing nandain tempat pakai pipis, nggak boleh. Wala fil hujri, dan jangan di lubang. Kamu pipis di lubang semut, lubang jangkrik, mabok semua semutnya ntar ya, nggak boleh. Wahdharil arda, dan hindarilah al arda ing tanah, as-solbata yang keras. Wa mahabbar riyahi, dan tempat tertiupnya angin, jangan di tanah yang keras pipisnya, jangan di tempat yang tertiupnya angin, anginnya kenceng. Ihtirazan, karena menjaga minar rosyashi, dari cipratan-cipratan. Menjaga diri dari cipratan-cipratan ketika buang air. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna ammata adzabil kubri minhu, kata Rasul, sesungguhnya umumnya siksa kubur iku minhu, iku dari rosyash, dari cipratan-cipratan air pipis. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wattaki, lan menekan sapa sira fi julusika, ing dalem duduk sira, alar rijlil yusra, ing atase kaki kanan. Wala tabul, dan jangan pipis siapa kamu qaiman, dengan keadaan berdiri, nggak boleh pipis berdiri yang laki-laki ya. Illa an daruratin, kecuali di dalam keadaan darurat. Wajma fil istinja, lan mengumpulkan fil istinja, di dalam beristinja, cebok, baina isti'mali, ing dalam antara menggunakan
al-hajari wal ma'i, air dan batu. Nah, ini mengumpulkan wajma' fil istinja, antara air dan batu. Ya tadi itu dibersihkan dengan yang kering dulu, maksudnya batu atau tisu. Kalau sekarang tisu mungkin. Setelah itu baru dengan air. Fa idza aradta, maka ing dalam bermaksud siapa kamu al-iktisara, meringkas, ala ahadihima, atas salah satu hajar wal ma. Kalau kamu pengen meringkas salah satunya aja, fal ma'u, maka air iku afdalu, iku lebih utama. Wa in aradtal iktisara, maka ing dalam ketika bermaksud siapa kamu ing meringkas alal hajari, atas batu, kamu pengen ngeringkes pakai batu aja, nggak pakai air. Fa'alaika, maka iku wajib atas kamu, antas ta'mila, menggunakan siapa kamu salah tata ahjari, pada 3 piro-piro batu, membersihkannya dengan 3 batu. Tahiratin, yang suci, munasyifatin, yang dapat menyerap, lil aini, pada benda atau materi yang kamu bersihkan pada kotoran tersebut. Nah, tisu kalau sekarang ya, jangan pakai batu lah, ada tisu, udah ada tisu. Insyaallah sama aja. Tamsahu, mengusap siapa kamu, biha, dengan salasata ahjarin, dengan 3 batu, mahallan najwi, di tempat kotorannya kamu mengusap 3 kali, bihaitsula, dengan sekiranya tidak tantaqilu, pindah opo an najasatu, opo najisnya, sekiranya tidak pindah najisnya. Kamu mengusap kotoran jangan sampai pindah, an maudhi'iha, dari tempatnya najas atau najis. Kamu mengusap itu dengan 3 kali batu, tapi jangan sampai pindah. Jangan kamu mengusap itu malah pindah ke bagian paha, misalkan malah ke kaki, jangan. Wa kadzalik, dan kaya mengkono-mengkono, dan hal seperti itu, tamsahu, mengusap siapa kamu al-qadiba, ing alat kelamin, fi thalathati, ing dalam 3 kali mawadhi'a, ing dalam 3 tempat, fi thalathati mawadhi'i, ing dalam 3 tempat, min hajari, dari batu. Fa illam yahsilu, maka jika tidak berhasil apa al-inqa'u, membersihkan, bisalah tati ahjari, dengan 3 batu, nggak hasil ini, masih belum suci, masih belum bersih, membersihkan dengan 3 batu, fatammim, maka menyempurnakan siapa kamu, khamsatan, ing 5, au sab'atan, atawa 7, ila an yunqa, hingga bersih apa mengkono panggonan tempat, sehingga sampai bersih tempat keluar najisnya, bil autari, dengan mengganjilkan. Kalau 3 nggak muat, 5. Kalau 5 nggak muat, 7. Kalau 7 nggak muat, terus. Yang penting ganjil. Fal itari, maka utawi atau adapun mengganjilkan, iku mustahabun, iku disunahkan. Wal infa'u, ya berarti cebok pakai air juga ya. Kalau bisa ganjil, disunahkan. Wal inqa'u, lan utawi membersihkan, mengganjilkan itu sunnah. Wal inqa'u, membersihkan, iku wajibun, iku wajib. Wala tastanji, jangan beristinja atau cebok, illa bil yadil yusra, kecuali dengan tangan kiri. Wa kul indal faraghi, lan mengucap siapa kamu, indal faraghi, setelah selesai, minal istinja'i, dari cebok, dari istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, Allahumma duh Gusti, tahhir, sucikanlah panjenengan, sucikanlah engkau, qalbi, pada hatiku, minan nifaqi, dari kemunafikan.
Munafik itu apa? Munafik itu di mulutnya A, di hatinya itu B, itu nifak, munafik. Ada tamu ya ke rumah, dalam hati ini kok nggak pulang-pulang gitu tamu. Terus pas tamunya pulang, oh kok pulang buru-buru amat, masih baru sebentar ya, itu nifak tuh. Hati-hati tamu dalam hati tuh greget, nggak pulang-pulang, ngomong terus. Pas dia pamit kita seakan-akan, loh kok buru-buru amat, nginep aja nginep gitu Pak saudara. Kalau diiyain nginep mati. Nifak tuh ya, itu nifak kecil. Nifak berat, mulutnya beriman, hatinya kufur kepada Allah. Nifak zaman dulu udah ada itu, munafik. Jadi ada dua tipe orang yang iman, muslim, sama orang yang tidak iman. Orang yang tidak iman, ada yang dia percaya sama Allah, tahu ada Tuhan, tapi dia menyembah hal-hal yang lain. Itu musyrik. Sampingnya ada orang yang benar-benar tidak percaya Tuhan. Itu. Nah, Islam juga orang-orang iman ini ada dua. Ada yang benar-benar iman, ada yang munafik. Yang munafik itu yang lisannya ya asyhadu alla ilaha illallah, tapi hatinya menyembah, tidak beriman kepada Allah. Ya, hati-hati, makanya jangan sampai kita malah masuknya ke golongan-golongan yang ternyata musyrik. Percaya sama Allah tapi menyembah hal-hal yang lain. Ya, salah satunya yang paling sering, yang hal-hal kemusyrikan yang jarang kita sadari, padahal kita sudah melakukannya berlama-lama, sudah lama sekali kita melakukan hal itu, yaitu kita ngomong kita percaya sama Allah tapi kita menyembah hal lain dari Allah, yaitu menyembah diri sendiri, menyamakan diri sendiri dengan Allah. Allah nggak pernah salah, terus kita merasa kita nggak pernah salah. Enggak, cewek hati-hati itu ya, perempuan nggak pernah salah gitu ya, hati-hati. Gusti Allah yang nggak pernah salah, nah, manusia pasti pernah salah nih. Cewek hati-hati menyembah, oh ternyata selama ini saya itu berhala ya gitu ya, berhala selama ini, hati-hati ya. Tapi jangan sampailah kita seperti itu. Mudah-mudahan imannya benar-benar tulus ya. Wahasin, dan mugi menjaga panjenengan farji ing alat kelamin ingsun minal fawahishi, dari perkara yang jelek. Wadluk, setelah itu doa, wadluk, lan menggosok siapa kamu yadaka ing tanganmu ba'da tamamil istinjai, dengan setelah menyempurnakan ceboknya, sempurnanya cebok, bil arodi, dengan tanah. Setelah beres istinja, cebok ituan, terus menggosok tangannya ke tanah. Au biha iltin, dinding, maksud dinding. Au biha iltin, atau dengan dinding, tembok, tumbaghsilha, kemudian basuh soposir. Maksudnya bukan tembok rumah orang ya, bukan tembok masjid. Ini tadi kan di perkebunan biasanya kan suka ada tembok-tembok ya, meper di situ. Setelah selesai istinja, doa segala macam, selesai doa, terus peper ke tanah, dibersihkan ke tanah ya. Masya Allah, ini kalau kita bisa melakukan yang wirid-wirid atau perintah-perintah yang Imam Ghazali contohkan, pantas Imam Ghazali alimnya seperti itu ya. Dari bangun tidurnya udah doanya panjang, dari pipisnya, pakai bajunya, pupnya segala macam, doanya panjang semua.
Ya, walaupun kita tidak bisa benar-benar melakukan semuanya, paling enggak kita sudah ngaji dan faham makna-makna dari doa-doanya Imam Ghazali gitu. Biar kita faham lah. Walaupun bangun tidur enggak hafal doa sepanjang itu, tapi kalau kita faham bisa secara hati kita berdoa, walaupun tidak bisa hafal secara lisan. Adabil wudu'i, babu adabil wudu'i, bab etika-etikanya berwudu. Fa idza faragta minal istinja'i wallahu alam. Al-Fatihah.